Halo, shalom saudara. Renungan kita hari ini dari Markus pasal 8 ayat 11 dan 12 tentang meminta tanda. Lalu muncullah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari sorga. Maka mengeluhlah ia, Yesus, dalam hatinya dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda." Pernahkah saudara meminta tanda dari Tuhan untuk mengkonfirmasi pilihan-pilihan yang membingungkan dalam hidup saudara? Dari tanda sesederhana kalau seandainya hari ini hujan, maka aku akan pilih pilihan A. Kalau tidak hujan, berarti aku pilih B. Nah, sampai mungkin kalau ada tanda yang lebih serius ya, ini kalau begini, aku akan pilih menikah dengan ini. Kalau terjadi ini, berarti aku nggak boleh menikah dengan ini. Atau tanda untuk menentukan tentang pekerjaan masa depan. Kalau begini, berarti aku akan pilih kerja ini. Kalau nanti situasinya begini, berarti aku akan begini. Nah, pertanyaannya, kalau kita sudah punya keinginan, lalu ternyata tanda yang kita minta ternyata hasilnya berbeda dengan keinginan kita, apakah kita akan ikut dengan tanda itu? Atau justru memperpanjang negosiasi? Wah, tandanya ini ya, berarti musuhnya pilihannya ini ya, tapi... Nah, saudara, meminta tanda umumnya itu justru menjadi pertanda bahwa kita sedang ragu terhadap sebuah situasi dan tidak mudah percaya pada pertimbangan kita. Karena itulah kita minta Tuhan menunjukkan kehendaknya melalui sebuah tanda. Masalah di balik meminta tanda sebenarnya bukan pada tanda itu, melainkan pada hati kita. Bila hati kita sesungguhnya menginginkan A, ada pada pilihan A hal-hal baik yang kita inginkan, tapi juga ada resikonya. Demikian juga B, ada resiko yang terlalu besar walaupun ada juga keinginannya. Nah, jika sebenarnya keinginan kita adalah A, tapi tanda yang kita minta ternyata menunjukkan B, biasanya hati kita akan negosiasi terus meminta tanda berikutnya. Dan kita minta tanda seringkali meminta apa yang paling hati kita inginkan, apapun itu. Di bacaan kita hari ini, orang-orang Farisi minta tanda kepada Yesus bukan karena mereka ingin membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias, melainkan justru untuk menjebak Yesus dan menunjukkan bahwa Yesus itu bukanlah Mesias. Karena ketidakpercayaan orang-orang Farisi lah Yesus mengatakan bahwa kepada angkatan ini tidak akan diberikan tanda. Itu bukan berarti bahwa tanda itu tidak ada. Yesus sebenarnya sudah menunjukkan bahwa segala perbuatan dan karya ajaibnya itu, bukankah itu adalah tanda yang menunjukkan bahwa dia adalah Mesias? Sebab hal-hal besar seperti itu menurut kitab suci adalah tanda-tanda yang menyertai kedatangan seorang Mesias. Jadi masalahnya di sini bukan ketiadaan tanda, melainkan ketidakpercayaan sekalipun telah ada tanda yang jelas. Saudara, Tuhan tidak memakai tanda sebagai cara utama dia mendewasakan iman kita dan membawa kita dekat kepadanya. Yang sering Tuhan pakai melampaui tanda adalah proses dan doa. Ya, doa membuat kita berharap pada Tuhan, bukan cuma pada jawabannya semata-mata. Dan proses adalah cara Tuhan mempersiapkan kita untuk menerima jawaban doa kita apapun itu. Dan tanda terbesar yang Tuhan karuniakan adalah putranya sendiri, Yesus Kristus, penebus dan alasan kita hidup. Jadi saudara, jika kita sekarang sedang dalam sebuah persimpangan untuk membuat keputusan besar dan sulit, tanyakanlah, nilai apa sih sebenarnya yang sedang aku hidupi dan perjuangkan? Apakah ini soal ego, keinginanku, atau untuk hal yang lebih daripada diriku sendiri? Tanyakan yang kedua, Tuhan yang mana yang paling dapat menolong hidupku berkembang dan yang paling bisa memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus mau menyertai kita. Amin.